Oke. Aman Bang suara. Ya, Rol. Handphone. Iya. Sabar. Iya bentar. Ya, agenda sidang hari ini follow up dari kemarin ya. Jadi kemarin kan ada saya diharapkan memberikan jawaban dari agreement kita berdua. Jadi saya sudah submit dan hard copy agreement kita berdua yang mengenai hak bunuh diri dan hak asuh anak. Dan mungkin sudah jelaskan ya sama pengacara kita bahwa ada harta penuhnya sudah dibagi dan ada hak asuh anak yang sudah diberikan juga ke Mbak Asri. Jadi semua sudah saya jawab dan semua sudah oke. Jadi nextnya ya kan lebih ke arah saksi, buktian surat dan saksi. Saksi. Oke, setelah itu putusan putusan. Sudah diberikan breakdown mana nih? Udah di breakdown sih. Ya poinnya apa? Rumah, nafkah. Mungkin nafkahnya sendiri. Kisarannya. Dibicarakan Mas Gali. Iya, satu anak tuh 5 juta ya. Atau lebih 5 juta satu anak dalam sebulan ya. Kita juga di luar dari biaya-biaya lain kalau ada Sekolah, rumah sakit tuh bisa keluar. Itu berdasarkan kesepakatan berdua atau Permintaannya dia. Ya itu berdasarkan kesepakatan berdua. untuk Artinya umum sudah sendiri? jauh-jauh hari dibilangin ya bahwa nanti Mas Gali bakal menanggung lagi. Iya, sudah dibilang jauh-jauh hari. Siapa apa sih Mas Gali untuk kemudian menafkahi anak-anak ini? Bang Ya sudah biasa. alhamdulillah ya, yang namanya rezeki buat anak ya kita akan selalu usahakan dan alhamdulillah selalu ada. Jadi ya saya berkomitmen untuk bisa memenuhinya. Memang Bisa ngasih lebih ya. Amin. Memang sebelumnya emang senilai itu ya atau memang tuh lebih gede dari biasanya? Oh, biasa udah gede ya, tapi makanya saya selalu dengan baik lah buat anak-anak. Mas Gali untuk rumah sendiri memang dibagi dua untuk bersama dijual atau seperti apa Enggak gitu buat Mas? otomatis itu buat anak-anak sama Mbak Asri karena saya lebih mengutamakan keselamatan mereka gitu. Ada ya at least ada tempat tinggal kan. Anak-anak juga butuh tempat untuk tinggal juga, jadi saya lebih prioritaskan anak-anak dan istri. Untuk Mbak Asri sendiri kenapa nggak datang Mbak? Mungkin Mungkin ada kesibukan ya, kan ada pekerjaan juga, jadi nggak bisa hadir. Tapi masih komunikasi dengan Mbak Asri dengan mereka atau seperti apa? Ya masih komunikasi. Kemarin kita juga baru ambil raport tuh. Kita datang bareng terus kita ngobrol. Kita tahu progres si Ibrar tuh harus lebih fokus untuk untuk ejaannya dan belajar hitungnya. Jadi ke depannya kita akan fokus. memang sudah sepakat untuk co-parenting gitu atau seperti apa mungkin sebelumnya? rencananya? Ya pasti akan seperti Mbak Asri bilang, kita bukan suami istri lagi, tapi kita masih jadi bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak. Pasti kita akan co-parenting terus nih, apalagi kita kan tahu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus selalu tahu progres masing-masing. Mas Gali kan yang sulung kan udah tahu mungkin ya soal masalah depan. Yang kecil nih masih nanya papi kemana, kok nggak pulang ke rumah kayak gitu, nanya gitu sih. Ya itu akan ada waktunya ya, pasti akan ada waktunya, kan saya akan ada sesi dengan dia, ketika saya akan kasih tahu kenapa papi nggak di rumah gitu. Tapi yang penting kan papi akan hadir terus nih, misalnya di weekend atau kalau papi lagi ada waktu luang, papi bisa pergi nih jalan-jalan buat lebih mainan tempat. Bilangnya apa mungkin kalau pada saat nggak di rumah atau nggak tidur di rumah sama anak-anak? Cara memberikan pemahaman. Oh lagi kerja, bentar, lagi kerja keluar kota, nanti pulang bawa mainan, jadi dia seneng. Kalau yang anak-anak yang kecil gimana sih Mas? Mungkin cukup menerima dengan komentar alasan yang ada atau gimana? Ya pasti kadang-kadang nyariin, tapi kan sudah dikasih tahu sebelumnya. Mereka selama dikasih pengertian ini kok, ngertiin kok. Apalagi kalau nanti oke papi ini datang sih bawa mainan, mereka akan senang. Jadi kalau anak yang sulung tuh Mas, kan dia udah tahu itu, udah paham. Itu ada menanyakan apa masalahnya atau gimana nya enggak?
gitu? Enggak, anak saya sih sudah memang sebelum kejadian ini sudah saya briefing dari awal, jadi dia sudah tahu lah kurang lebih kenapa kita bisa. Jadi sebelum dia naik pun saya udah, kan saya sifatnya kan kayak temen ya ke anak saya, approach-nya bukan sebagai bapak, tapi sebagai temen. Jadi saya bawaannya lebih less formal ngomong sama dia. Jadi sebelum ada kesepakatan cerai pun kita udah ngomong akan possibility akan ada perceraian. Ada kekhawatiran nggak sih mungkin jadi waktu berkurang dengan anak, jauh dari anak? Karena kita lebih mikirnya saya ke quality time ya, karena kan saya nggak ada tiap hari sekarang di rumah, ya saya akan lebih fokus ke quality time. Jadi saya akan memaksimalkan waktu yang ada pada saat momen bersama saya. Bagi waktunya gimana sih Mas? Maksudnya kayak mungkin di weekend sama siapa atau weekday sama siapa Ada gitu atau seperti Tidak apa ada gitu? peraturan, ya, bebas-bebas saja. Kalau let's say agak ada yang nganter les nih misalnya, saya langsung selama saya ada waktu, saya sih nganter les yang kecil gitu. Kadang-kadang saya ikut sekolah yang kecil atau yang besar. Artinya Mas Galih tinggalnya memilih dekat dengan Mbak Asri ya? No? Bagi lokasi tinggalnya kan dekat sama Oh, sekarang mah udah ada tol semua, jadi deket sih, malah jadi deket. Nggak masalah. Mas Gali ini kan semua adem ayem, maksudnya sama Mbak juga komunikasinya baik, tapi kita dengar ada kabar, ada isu dibilangnya perselingkuhan, tanggapan langsung. Iya, saya banyak tuh dekat-dekat di media, beberapa di YouTube juga saya tahu. Saya ingin klarifikasi juga di sini ya. Pertama ada yang bilang kalau saya pindah agama, ya itu udah jelas-jelas hoax, saya nggak benar. Sampai sekarang saya masih lahir sebagai agama Islam, alhamdulillah. Yang kedua saya dibilang saya menikah lagi, aduh saya bisa cek ya di data, saya hanya menikah sekali yaitu sama Mbak Asri gitu ya. Kemudian saya poligami juga, nah itu juga nggak benar sama sekali. Boleh dicek kalau percaya, saya cuma menikah sekali itu dengan Mbak Asri. Jadi hal-hal yang menggiring ke arah sana itu bisa saya bilang itu tidak benar. Artinya perselingkuhan itu nggak ada ya Mas ya? Enggak. pihak ketiga. Pihak ketiga gitu nggak ada itu? Agak kesel nggak sih Mas? Maksudnya kan di sini kan dirimu sama Mbak Asri kan udah kayak harmonis bercerai juga, tapi muncul isu kayak gini. Ya nggak apa-apa kan, semua orang langsung kalau jawaban diplomatis seperti ini, kenapa ya, ada apa, itu udah pasti questionable ya, orang pasti lumrah lah ya. Kalau nggak ekonomi, perceraian, apalagi itu Pak, HTU yang ketiga apalagi kan pasti udah dikatkan ke situ ya. Saya bilang kejadiannya 4 tahun lalu yang bikin saya kaget dan bikin Mbak Asri kaget itu cuma saya dan Mbak Asri aja yang tahu ya. Sekali lagi saya udah ngomong konsisten seperti itu ya. Jadi itu cuma saya dan Mbak Asri aja yang tahu. Kita nggak mau kita umbar-umbar lah di media masalah, apalagi itu kan ada itu privacy kita berdua, cukup kita berdua aja. Tapi saya bisa yakinkan bahwa hal yang tadi dipertanyakan itu tidak benar. Saya bilang saya menikah lagi, saya pindah agama itu juga. Mas, alasan kan biasanya kalau pasangan nih memperjuangkan hak asuh anak gitu masing-masing. Tapi kalau Mas Gali sendiri kan udah setuju nih hak asuh di Mbak Asri. Itu gimana Mas? Maksudnya Mas? Pertimbangannya seperti apa gitu? Ya karena saya mau berbuat sesuatu yang terbaik buat anak-anak ya, dan saya lihat Mbak Asri cukup bisa menghandle semuanya ya. Selama 17 tahun saya lihat Mbak Asri walaupun sibuk, pasti dia selalu bisa menyempatkan waktu buat anak-anak. Dan di rumah pun juga sudah ada support system yang disiapin ya. Jadi ada mertua saya yang tinggal sama saya ya, sejak dulu ya. Jadi itu bisa mengawasi ada suster-suster yang handle yang kecil-kecil. Jadi memang karena Mbak Asri punya waktu luang juga, plus dengan support system yang ada, that's why saya yakinkan bahwa itu merupakan Mbak Asri. Mas Gali menanggapi statement mungkin dari Mbak Asrinya sendiri, dia udah merasakan tahun itu merasa sendiri. Menanggapinya seperti apa? Ya kalau mungkin merasa sendiri ya mungkin itu ya terjadi miskomunikasi, jadi kesalahan. Kita juga sudah diskusi tuh kenapa dia ngerasa sendiri seperti itu, tapi akhirnya diskusi kita ya deadlock ya, nggak ada solusinya malah lebih memilih ke perpisahan. Pasti saya sudah sangat berusaha, Mbak Asri juga sangat sudah berusaha untuk bisa terus ya. Karena sudah takdirnya tidak selalu deadlock, tidak ada titik temu. Tapi mungkin apakah ada kayak Saran treatment berarti kita selalu terbuka ya. Justru kalau saran treatment lebih bahaya lagi ya. Justru kita terbuka, justru kita selalu ngomong, justru selalu ngobrol, makanya bisa semulus ini ya karena kita ngobrol terus. Nggak ada saran treatment 1 hari 2 hari 3 hari nggak ngomong tuh nggak ada. Itu pas saat
sudah bercerai masih terus komunikasi. Mas kan ini pernah pisah rumah itu 2 tahun. Sebelum itu ada pisah ranjang nggak? Sebelum pisah rumah? Ya, Bang, kalau pisah rumah berarti pisah ranjang ya? Sebelumnya dalam Sebelum itu enggak sih. Enggak ada. Seingat saya enggak ada. Agenda selanjutnya mungkin tanggal berapa dan agendanya? Nanti kita agenda selanjutnya 24 Desember untuk pembuktian. Pembuktian itu ada 2, saksi dan surat ya. Untuk saksi dan surat nanti dalam satu agenda. Harapannya untuk minggu depan majelis hakim minta udah bisa putusan. Mungkin saksinya siapa yang akan dihadirkan? Masih didiskusikan. Mungkin akan dari pihak keluarga. Yang pasti karena ini permasalahan privat, yang tahu ya pasti cuma keluarga dekat ya saksinya. Jadi memang gini ya, kita udah sepakat sama Mbak Asri, jadi kita akan teruskan untuk bercerai. Jadi wacana-wacana apakah balik lagi, apakah itu saya rasa sudah terjawab ya. Kita akan terus bercerai karena memang sudah sepakat. Dan memang untuk kedepannya saya akan fokus ke diri saya sendiri ya. Maksudnya pasti di 17 tahun pernikahan pasti banyak lah apa seperti melakukan self reflection ya, seperti melakukan improvement pada diri sendiri. Mungkin ada behavior saya yang mungkin tidak sesuai, itu saya lebih fokus ke diri saya sendiri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan juga pastinya dengan kejadian ini yang benar-benar suatu cobaan yang menurut saya cukup challenging ya di tahun 2024 ini adalah tahun dimana benar-benar saya menerima banyak cobaan yang bukti-bukti. Selain ini juga ada hal-hal lain, jadi saya merasa mungkin ini memang saatnya saya lebih mendekatkan diri lah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini juga cara Allah untuk menegur saya bahwa ada beberapa hal yang saya kurang, maka saya lebih bisa introspeksi diri ya. Nanti setelah bercerai bagaimana ceritanya saya juga nggak tahu. Saya juga apakah mau mencoba untuk enggak. Saat ini saya lebih arah untuk mematikan perasaan saya. Maksudnya kalau saya masih terus pakai perasaan saya itu mungkin agak susah nanti move on ya. Tapi saya lebih pakai logika dan realistis ya, dan dengan fakta yang ada ya, supaya lebih gampang move on-nya gitu. Jadi kita memang sepakat sudah cerai dan kita akan teruskan proses ini, dan nanti moga-moga dalam waktu dekat putusan sudah ada dan kita sudah cerai. Jadi setelah itu ya pasti kita akan terus fokus ke anak-anak, karena itu yang paling penting yang harus kita lakukan sekarang ya. Apalagi mereka sudah makin besar ya, pendidikannya juga harus kita support terus ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Dali.